karena di situ kan nanti kita ada role playnya juga. Jadi dari awal setahu aku itu emang pakai bahasa Indonesia. Hai guys, balik lagi sama aku Ika di Catatan Introvert. Di video kali ini aku mau ngejawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyain di kolom komentar. Nah, di sini aku akan rangkum ya pertanyaan-pertanyaannya karena menurut aku beberapa pertanyaan itu hampir sama gitu. Pertanyaan pertama yang sering banget ditanyain itu adalah apakah interviewnya itu full bahasa Inggris dari awal sampai akhir. Sebenarnya tuh ini tergantung dari posisi yang kalian lamar atau project yang kalian dapetin. Karena memang ada beberapa project itu yang interviewnya itu dari awal sampai akhir itu pakai bahasa Inggris. Tapi kalau untuk interview HR itu cuma di awal aja pakai bahasa Inggris. Jadi biasanya HR bakal kayak perkenalan, kemudian ngasih tahu nanti rules-nya dan gambaran sesi interviewnya itu akan seperti apa. Nah, biasanya itu pakai bahasa Inggris. Termasuk untuk perkenalan diri itu biasanya ya disaraninnya sih pakai bahasa Inggris ya. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya itu biasanya boleh dijawab pakai bahasa Indonesia. Ini balik lagi ya, tergantung HR-nya. Tapi kalau untuk customer operations sama business development, setahu aku untuk interview HR cuma di awal aja pakai bahasa Inggris dan selanjutnya itu pakai bahasa Indonesia. Jadi jarang banget yang interviewnya itu dari awal sampai akhir itu bahasa Inggris. Kemudian interview user. Kalau untuk divisi operation, terutama customer service, biasanya interviewnya dari awal sampai akhir itu bahasa Indonesia. Begitu juga dengan business development untuk posisi seller incubation itu biasanya usernya pakai bahasa Indonesia. Karena di situ kan nanti kita ada role playnya juga. Jadi dari awal setahu aku itu emang pakai bahasa Indonesia. Tapi untuk project-project tertentu kayak Shopee Mall atau relationship management itu biasanya interview usernya dari awal sampai akhir pakai bahasa Inggris. Nah, sepengalaman aku kalau untuk Shopee Mall itu dari awal sampai akhirnya itu pakai bahasa Inggris. Tapi kalau untuk customer operation sama seller incubation atau business development project pakai bahasa Indonesia. Jadi tergantung projectnya apa ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Biasanya berapa lama sih Kak kalau misalnya kita udah selesai interview itu akan dapat kabar atau akan dapat email? Kalau ini jawabannya itu beda-beda. Biasanya kalian akan diinfoin untuk menunggu sekitar 2 minggu. Nah, tapi ini tuh balik lagi, beda-beda. Kadang tuh 2 hari udah dikabarin. Kadang 2 minggu, kadang seminggu. Kadang juga tuh ada yang sampai 3 minggu. Kayak aku kemarin itu dapat kabarnya lagi itu 3 minggu kemudian. Jadi kalau saran dari aku, kalian nunggunya itu ya maksimalnya 3 minggu atau sekitar 1 bulan. Nah, yang ketiga itu berhubungan juga nih sama pertanyaan yang nomor 2 tadi. Kalau misalnya kita nggak keterima, itu ada emailnya juga atau enggak? Atau bakal dikabarin juga atau enggak? Sepengalaman aku itu bakal dikabarin kalau misalnya kamu nggak lolos ke tahap selanjutnya. Jadi berdasarkan pengalaman teman-teman aku, ketika mereka nggak lolos, mereka juga dapat email. Jadi biasanya kalaupun misalnya kamu nggak lolos, kamu bakal dapat pemberitahuan juga. Itu dia makanya kenapa aku saranin kalian tetap nunggu aja kalau misalnya kalian nggak dapetin email kalau kalian tuh nggak lulus. Pertanyaan yang keempat, psikotesnya itu 1 kali atau 2 kali? Untuk psikotes sendiri itu tergantung dari projectnya ya. Jadi beda-beda. Ada yang psikotesnya cuma 1 kali, ada yang psikotesnya 2 kali. Kalau aku sendiri itu kemarin psikotesnya itu 2 kali karena memang aku kebetulan dialihin ke project yang lain. Pas aku dialihin ke project lain, aku psikotes lagi dan interview user lagi gitu. Jadi kalau misalnya kalian lancar dari awal sampai akhir, biasanya psikotesnya itu cuma 1 kali. Yang terakhir, interviewnya sendiri atau barengan beberapa orang gitu ya. Nah, jadi untuk interview, entah itu interview HR atau interview user, sepengalaman aku itu kita nggak sendiri. Jadi ada beberapa orang, sekitar 4-5 orang kandidat yang lain, dan nanti akan dikasih kesempatan buat ngejawabnya itu tuh ganti-gantian. Jadi itu dia penjelasan aku untuk beberapa pertanyaan yang sering ditanyain di kolom komentar. Semoga bisa membantu dan
ngejawab pertanyaan kalian ya. Segitu dulu dari aku. Kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, dan nyalain notifikasinya juga supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Bye bye.